Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan gitu ya. Di sini saya Satria Ginanjar sebagai moderator dari Rumpun Teknik. Saya dari S1 Oceanografi dari Universitas Diponegoro akan membimbing teman-teman beserta dengan kakak-kakak yang ada di sini untuk mensukseskan acara dari Rumpun Teknik di sini. Oke, mungkin kepada Kang Rama untuk langsung melakukan share screen terlebih dahulu. Oh ya, mungkin di sini teman-teman melaksanakan Career Day secara virtual gitu ya. Tapi saya harap juga di sini esensi dari Career Day ini tidak berkurang gitu. Walaupun secara virtual, tetap teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang sangat berharga mengenai kegiatan perkuliahan atau mungkin jurusan yang teman-teman minati gitu. Oke, karena di sini teman-teman berada di rumpun teknik gitu ya, rumpun di mana orang-orang yang suka ngulik, orang-orang yang suka melakukan rekayasa dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini teman-teman pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam jurusan di keteknikan gitu. Nah, sebetulnya keteknikan itu berasal dari mana sih? Jadi keteknikan itu sebetulnya berasal dari filsafat alam gitu ya. Jadi atau natural sciences gitu. Jadi filsafat alam ini kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu alam dan juga ilmu hayati. Nah, ilmu alam ini biasanya disebut dengan physical sciences dan juga ilmu hayati ini dikenal dengan biological sciences gitu ya. Nah, kemudian ilmu alam dan ilmu hayati ini berkembang lebih spesifik gitu. Berkembang lebih spesifik menjadi ilmu-ilmu yang biasa kita sebut dengan ilmu murni. Nah, ilmu murni ini kayak fisika, biologi. Untuk ilmu murni ini kemudian terdapat ilmu-ilmu yang lebih spesifik lagi gitu, yang biasa kita sebut dengan ilmu keteknikan atau ilmu rekayasa atau ilmu-ilmu terapan gitu. Nah, misalnya kita ambil satu contoh dalam ilmu fisika gitu, ada yang namanya mekanika. Nah, biasanya berkembang menjadi mekanika teknik. Ada juga fisika nuklir yang biasa menjadi teknik nuklir. Dan juga ada fisika listrik yang kemudian berkembang menjadi teknik elektro dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di dalam keteknikan ini banyak sekali cabang-cabangnya gitu ya. Mungkin kepada Kang Rama, nah di sini macam-macamnya terdiri dari banyak sekali gitu yang mungkin salah satunya menjadi minat gitu dari teman-teman ingin masuk ke jurusan tersebut. Di sini kayak ada teknik industri, teknik sipil, sampai ke teknik lingkungan gitu. Yang kemudian teknik-teknik ini memiliki fokus masing-masing gitu untuk menerapkan ilmu dan teknologi. Tentunya ilmu dan teknologi ini diterapkan pada keteknikan untuk membantu masyarakat gitu, untuk membantu masyarakat agar kehidupannya itu dapat lebih mudah gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu, kita langsung masuk ke dalam pembahasan tentang jurusan dari masing-masing teknik ini gitu. Nah, mungkin untuk teknisnya boleh kepada pembuat PPT gitu ya untuk melakukan presentasi dan kemudian tanpa diadakan transisi langsung ke presenter berikutnya gitu ya. Ya mungkin langsung saja masuk ke jurusan yang pertama. Silakan kepada teknik industri untuk melakukan pembahasan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan, ini adalah teknik industri, bukan background saya sebenarnya, tapi saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik industri ya teman-teman. Di sini ini teknik industri satu fakultas sama jurusan saya ya, teknik kimia. Nah, jadi teknik industri itu apa sih? Nah, teknik industri itu kita belajarnya mengoptimalisasi kegiatan manusia, jadi memanajemen manusianya di dalam suatu perusahaan ya, terutama produksi dan juga ekonomi ya. Ini ada sistem produksi, kemudian juga seorang industrial engineer
itu dia mengurus tentang segala proposal strateginya. Selain itu dia juga mendesain optimalisasi manajemen perusahaannya, manajemen sumber daya manusianya ya. Ini kemampuan pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang industrial engineer ya. Analisis bisa dibaca sendiri lah ya. Kemudian belajarnya apa sih? Ini salah satu mata kuliahnya. Ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ya. Apa yang penting dengerin ya. Oke, ini yang di kuning-kuning ini, adalah salah satu mata kuliah yang sama di banyak teknik. Biasanya di semester awal itu ada fisika, ada kalkulus. Kalkulus ini matematika teknik ya. Jadi kalkulus ini adalah matematika tingkat lanjut. Kalau misalkan di teknik berarti matematika teknik gitu. Kemudian ini menggambar teknik juga ada, keluarga negara. Ini kimia segala macam, ini awal-awal semuanya hampir sama ya. Kemudian ini selanjutnya ada semester 5, semester 6, semester 7, ada kewirausahaan, pengendalian manajemen mutu. Oke. Ini mata kuliah pilihan atau konsentrasinya. Konsentrasinya kita misalnya mau di e-commerce, pilih mata kuliah e-commerce ya. Santai aja. Kemudian kalau misalkan kita mau sebagai HRD bisa juga ya. Kemudian ini adalah tata letak pabrik. Jadi kita nanti belajar kayak gini. Di teknik kimia pun nanti belajar kayak gini, tata letak pabrik ya. Di sini ada jalannya, terus ini misalkan truk untuk pengisian bahan bakar, truk untuk pengisian bahan segala macam. Di sini plan-nya, misalnya plan produksinya. Di sini lagi office-nya mungkin ya, kantor-kantornya. Di sini ya. Ini taman. Di teknik industri kita belajar juga tata letak pabrik. Selain itu kita juga belajar yang namanya di sini tadi ada ini apa ya, nih pemrograman ya. Jadi nanti kalau misalkan di teknik industri, nanti kita belajar juga membuat software untuk penjualan ya. Jadi makanya salah satunya e-commerce, salah satunya kita membuat e-commerce juga bisa di teknik industri. Menjadi HRD juga bisa ya. Kemudian nih prospek kerjanya bisa di sistem informasi ya. Kemudian di produksi dan penjaminan mutu itu bisa QC ya, quality control, atau QA, quality assurance. Itu nanti berbandingkan dengan ISO 9001. Kalau misalkan teman-teman lihat surat Semanda, biasanya itu ada kan ya, Komite Akreditasi Nasional, juga ada 9001, ISO 9001 itu tuh. Ini sama, nanti juga kita belajar kayak gitu. Ada konsultan manajemennya di sebuah perusahaan, itu kalau misalkan udah pengalaman biasanya ya, kalau fresh graduate jarang ya kalau misalkan udah konsultan. Marketing ya, QC atau kayak QA ya, sistem analisnya, market researcher. Jadi market researcher itu menganalisa ya, ini produknya bagusnya di market mana aja nih, apakah usia tua, usia muda, usia balita, usia anak-anak, kemudian pendidikannya minimal SMA segala macam, itu research ya. HSE juga bisa ya, HSE itu Health, Safety, and Environment, K3 ya. HRD ya, HRD itu paling banyak kalau teknik industri itu nanti saingannya sama psikologi ya. Dia di HRD nanti saingan sama psikologi. Nah ini contoh-contoh dari apa namanya, ini lowongan kerja ya, lowongan kerja. Ada logistik, di bagian logistik, officer ya, biasanya S1 kalau officer ya. Staff biasanya juga S1, staff officer S1 biasanya. Kalau yang D3 itu biasanya operator. Industrial engineering minimal experience biasanya gini ya, minimal 1 tahun. Kalau masa pandemi ini pasti 1 tahun aja, susah banget ya. Ini perguruan tinggi yang menyediakan teknik industri. Ini saya ambil yang dari Pulau Jawa aja ya.
ya, yang dari Pulau Jawa aja. Di Jawa Barat ada 16 universitas perguruan tinggi ya. Di Jawa Tengah ada 10, nanti dibaca aja. Oke. Nah, ini di Jakarta ada banyak ya, 17. Oh, ada 26. Ada 26 ya di Jakarta. Jadi pilih nanti sesuai akreditasinya aja mau yang mana. Kebanyakan teknik industri itu jenjangnya S1, strata ya, S1. Nah, itu aja mungkin ya. Jadi intinya teknik industri itu dia fokusnya di sini nih, di manajemen organisasinya ya, manajemen organisasi sumber daya manusianya. Jadi personalia, terus lagi mengotak-ngatik si sistem bagian organisasi dan segala macam. Oke. Udah, gitu aja. Nanti ini bisa jelasin di akhir ya. Kalau udah dijelasin teknik kimia, industri sama pertambangan. Selanjutnya dipersilakan untuk teknik sipil, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika dari program studi S1 Teknik Sipil. Saya dari Semandak 52. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan teknik sipil. Boleh di next slide, Kang? Ya, di sini saya mengambil definisi teknik sipil dari Wikipedia. Jadi saya coba rangkumkan aja ya. Jadi teknik sipil itu pada dasarnya mempelajari 3 aspek. Yang pertama adalah merancang, membangun, yang terakhir adalah merawat dari bangunan. Bangunan ini bisa berupa gedung dan infrastruktur. Infrastrukturnya itu luas banget cakupannya. Salah satunya contohnya di sini aku ambil misalnya transportasi. Nah, transportasi itu misalnya ada jalan raya, ada pelabuhan, ada misalnya ada bandara dan lain sebagainya. Jadi cakupannya luas banget untuk infrastruktur yang dibangun oleh teknik sipil. Nah, boleh next lagi, Kang? Nah, di sini ada cabang ilmu teknik sipil. Ini bukan mata kuliahnya yang cuma ada 7 ya, tapi di sini aku rangkum ada 7 pokok pembahasan di teknik sipil. Yang pertama ada struktural. Di sini kita akan belajar bagaimana menentukan struktur dari bangunan tersebut agar mampu menopang beban yang sesuai perencanaan. Kita juga di struktural ini juga belajar tentang sifat-sifat material seperti kayu, beton, dan banyak lainnya. Di sini juga salah satu matkulnya juga banyak dan juga nanti juga banyak menggambar di matkul yang struktural ini. Yang kedua ada geoteknik. Ya, geoteknik ini kalau tadi di struktural itu adalah bangunannya, nah geoteknik ini adalah pijakannya tanah. Di sini kita akan belajar sifat-sifat tanah dan juga intinya adalah bagaimana tanah tersebut mampu menopang bangunan dengan baik. Di sini ada mata kuliahnya. Yang ketiga ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini nanti teman-teman semua akan belajar bagaimana menyusun rancangan anggaran yang baik. Bagaimana menentukan suatu proyek itu apakah menguntungkan bagi investor apa tidak. Di sini juga teman-teman nanti akan mempelajari bagaimana caranya menyusun waktu kerja. Yang keempat ada hidrologi. Hidrologi ini semua hal yang berkaitan dengan air. Nanti teman-teman akan belajar debit air hujan, debit air sungai, dan lain sebagainya untuk mendukung proses pembangunan bangunan yang berkaitan sama air. Misalnya ada waduk, irigasi, dan lain sebagainya. Transportasi ini nanti teman-teman contohnya misalnya ada pembangunan jalan. Teman-teman nanti akan menentukan misalnya volume kendaraannya itu berapa, terus juga ada berapa lajur, ada berapa jalur, itu nanti teman-teman tentukan juga. Terus ketujuh ada informatika sipil. Di sini teman-teman akan belajar program-program yang dibuat untuk mendukung kerja teman-teman. Juga nanti teman-teman akan membuat program sendiri juga. Nah, ada di slide selanjutnya.
Di next slide, Kang. Ya, ini ada prospek kerja teknik sipil. Di sini aku cuma mencantumkan ada 8 prospek kerja, tapi tadi teman-teman udah dengar sendiri kalau misalnya lingkup pembelajarannya kompleks sekali, jadi pastinya berbanding lurus sama prospek kerjanya yang nantinya juga luas. Di sini aku cuma nyantumin surveyor, konsultan, kontraktor, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa ulik lagi sendiri untuk prospek kerja ini. Karena buat teknik sipil itu sendiri, banyak banget prospek kerjanya. Jadi di next aja, Kang. Nah, ini ada universitas dengan jurusan teknik sipil. Di sini ada 28 universitas yang saya cantumin. Nah, buat teman-teman sekalian boleh ulik lagi buat universitasnya, cari lagi dari akreditasinya, lingkungannya, fasilitasnya seperti apa, mendukung apa tidak, laboratoriumnya seperti apa. Nah, itu teman-teman ulik lagi secara mandiri gitu baiknya menurut aku, biar nantinya teman-teman paham mengenal gitu universitas yang teman-teman akan masuk itu nanti seperti apa. Mungkin buat nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir sesi. Untuk teknik sipil mungkin dari saya sekian, terima kasih. Mungkin boleh dilanjutkan ke jurusan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Yunda Intan Purnama dari jurusan Arsitektur Semendak 52. Jadi, seperti yang kita lihat di screen, saya bakalan ngejelasin tentang arsitektur itu. Nah, pertama, next slide. Nah, apa sih arsitektur itu? Nah, arsitektur itu ilmu yang mempelajari perencanaan, perancangan bangunan, dan berbagai lingkungan binaan, seperti ruang terbuka, lanskap, dan tata kota, di mana kita di sini dituntut untuk mampu mendesain sebuah bangunan dengan beberapa syarat. Ada 3 syarat sih untuk desain tersebut. Yang pertama, bangunan tersebut harus kuat, kemudian berfungsi dengan baik. Terakhir itu yang ketiga, bangunan tersebut harus indah atau memiliki nilai estetika yang bagus gitu. Lanskap di sini itu taman ya, kalau buat yang nggak tahu. Next slide. Nah, di arsitektur ini nanti lulusannya akan bergelar S.Ars, Sarjana Arsitektur. Mata kuliah yang kita pelajari mungkin berbeda, beda-beda sedikit gitu ya, cuman rata-rata yang pertama itu mata kuliah umum, seperti bahasa Indonesia, matematika dasar, kalkulus seperti itu. Estetika, mekanika teknik, nanti di sini belajar tentang pembebanan, apakah bangunan tersebut kuat untuk menopang orang-orang di dalamnya, benda mati atau benda hidup gitu. Kemudian arsitektur digital, teknologi bahan, perancangan kota, perumahan, metode pemrograman desain arsitektur, metode transformasi desain, studio desain arsitektur. Nah, untuk semester 1 biasanya kita akan belajar gambar teknik, di mana di sana nanti kita akan belajar bagaimana caranya menggaris, membuat garis yang benar itu seperti apa, memegang pensil yang benar seperti apa, membuat huruf alfabet cetak yang baik seperti apa gitu. Jadi dasar-dasarnya dipelajari di sana. Kemudian gambar arsitektur. Kemudian kedua ada gambar arsitektur. Biasanya jalan-jalan ya kita buat gambar kayak sketsa-sketsa gitu. Sketsa. Kemudian perencanaan RAB, anggaran, sejarah dan teori, fisika bangunan. Nah, fisika bangunan itu berbeda dengan fisika yang dipelajari
di SMP atau SMA karena fisika bangunannya itu lebih ke pencahayaan dan pengudaraan atau penghawaan di dalam bangunan gitu. Apakah bangunan tersebut nyaman untuk ditinggali, apakah panas atau dingin, pokoknya harus senyaman mungkin untuk ditinggali oleh penghuni gitu. Utilitas itu Nah, untuk selanjutnya Nah, ini ada prospek kerja dari jurusan arsitektur nanti setelah lulus. Yang pertama pasti jadi seorang arsitek ya, impian dan cita-citanya gitu. Kemudian kedua drafter, konsultan arsitektur. Kalau misalkan kalian mau tahu ngapain aja mungkin bisa dicari ya. Karena banyak banget prospek kerjanya sangat luas juga. Bahkan kita bisa kerja di pemerintahan, di Kemen PUPR, sebagai wirausaha juga kita bisa misalkan perusahaan properti seperti itu, barang-barang material bangunan. Kemudian di media kita bisa kerja di bagian mungkin jurnalis atau di bagian pertelevisian juga ada kakak tingkat saya misalkan dia kerja di bagian sarana prasarana di pertelevisian gitu. Di bank juga bisa di bagian kredit perumahan. Kemudian untuk universitas yang ada di jurusan arsitekturnya itu ada sekitar please. Nah, ada sekitar 91 universitas yang ada jurusan arsitekturnya. Ada PTN dan PTS, bisa dibaca aja buat teman-teman. Ada UI, UGM, ITB, UPI, Undip, ITS untuk PTN-nya. Untuk PTS-nya ada ITENAS, ada Unpar, masih banyak lagi. Dan terakhir, dibanding teknik yang lain, arsitektur ini tuh salah satu jurusan yang hitung-hitungannya sedikit gitu. Oke, udah. Terima kasih. Bisa dilanjut? Ya. Selanjutnya ada teknik elektro. Perkenalkan dulu, nama saya Salva Irunisa, jurusan teknik elektro Semandak 53. Boleh di next. Teknik elektro merupakan ilmu teknik yang mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Mahasiswa elektro ini mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan teknik elektro sendiri ini sangat luas ya teman-teman, mulai dari sumber pembangkit listrik, sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai ke pemanfaatannya. Nah, teknik elektro pun dipecah menjadi beberapa konsentrasi, seperti teknik elektronika, teknik listrik, teknik instrumensi, dan sampai teknik komputer dan telekomunikasi. Nah, ini beberapa universitas yang memiliki jurusan teknik elektro. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman disingkat saja ya, kalian bisa cari lebih ini lagi, ada 20. Oke, selanjutnya ada prospek kerja dari jurusan teknik elektro, yang dimana teknik elektro pun bisa dibilang cukup mumpuni, seperti dalam bidang teknisi telekomunikasi, teknisi radar, sonar, dan navigasi, seperti spesialis network system hingga robotik.
Untuk industrinya sendiri, seorang lulusan teknik elektro ini dapat masuk ke dalam hampir semua industri, seperti telekomunikasi, manufaktur, IT, pembangkit listrik, hingga perminyakan dan pertambangan. Nah, mata kuliah yang dipelajari, mungkin saya akan jelaskan yang dipelajari pada semester 1 saja, yaitu matematika. Matematikanya matematika dasar. Yang dipelajarinya itu seperti logaritma, fungsi eksponensial, bilangan kompleks, dan trigonometri, dan lain-lain. Kalau fisika dasar, itu yang dipelajarinya diantaranya gerak vertikal dan parabola, usaha dan energi, gravitasi dan gerak planet, getaran gelombang bumi, suhu dan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika, dan lain-lain. Kalau kimia, itu dipelajarinya itu diantaranya kinetika kimia, kesetimbangan kimia, stoikiometri, sifat koligatif larutan, redoks, dan lain-lain. Nah, kalau gambar teknik sendiri, tadi udah berulang kali disebut ya teman-teman, gambar teknik ini adalah media komunikasi oleh seorang ahli teknik dalam membuat data dan merancang sebuah desain atau produk. Nah, kalau komputer pemrograman, masih basicnya ya, yang mempelajari mengenai hardware komputernya, programan seperti binair, dasar logika, seperti itu. Mungkin sudah dicukupkan untuk teknik elektro, selanjutnya boleh teknik informatika. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia dari jurusan S1 Teknik Informatika, Angkatan Semandak 53. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik informatika. Yang pertama, apa sih teknik informatika? Teknik informatika itu ada beberapa hal yang bisa ditekankan, yaitu jurusan yang mempelajari tentang pengolahan data dengan memanfaatkan komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Adapun ini ruang lingkup peminatan, sebelumnya perlu diketahui untuk lingkup peminatan ini sendiri belum tentu ada semua di universitas, jadi tiap universitas pasti berbeda. Nah, di sini yang pertama ada artificial intelligence. Artificial intelligence itu masuknya ke dalam kecerdasan buatan. Kalau kalian tahu teknologi di iPhone itu Siri, di Android itu ada OK Google, nah itu salah satu bentuk dari artificial intelligence. Yang kedua, information technology. Information technology itu menekankan kepada pembelajaran umum tentang informasi dan teknologi berhubungan dengan logika pemrograman. Kemudian ada database system. Database system ini lebih mefokuskan kepada kita mempelajari data-data. Jadi database sendiri itu di sini merupakan sebuah gudang yang isinya berupa informasi-informasi yang sangat banyak. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kelompok atau kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada computer science. Computer science itu peminatan yang difokuskan lebih kepada sains. Jadi kalau misalkan ada satu kasus kalian disuruh menghitung sebuah matematika menggunakan program, nah itu masuk ke computer science. Kemudian ada software engineering. Software engineering itu di sini peminatannya lebih ke arah bagaimana kamu merancang sebuah program, kemudian menguji coba sebuah program, memelihara sebuah program, dan juga menjalankan sebuah program. Kemudian ada computer system and networks, berarti di sini difokuskannya kepada bagaimana sistem komputer dan jaringan itu sendiri. Kemudian ada computer security, ini ada hubungannya dengan cyber security, yaitu tentang keamanan dalam sistem komputer, web, maupun yang lainnya. Pastinya ada penetration dan juga attacker. Kemudian ada human computer interaction. Di sini human computer interaction itu peminatan yang mempelajari bagaimana caranya sebuah teknologi komputer sebuah teknologi komputer di mana manusia akan bisa mudah menggunakan hal tersebut. Kemudian ada information management dan analysis. Di sini tuh berarti menggunakan information management dan analysis, kita menggunakan informasi teknologi yang berbasis memanage informasi. Kemudian terakhir ada game development. Di sini berarti kalian merancang sebuah game dan menciptakan sebuah game. Kemudian selanjutnya, permisi, Kang, boleh di next slide.
Nah, selanjutnya ada mata kuliah yang dipelajari. Ini bukan semuanya, ini hanya inti-intinya aja. Di sini ada algoritma dan pemrograman, ada struktur data, ada kalkulus, ada pemrograman berorientasi objek, ada data mining, ada database dan sistem informasi, probabilitas dan statistika, dasar-dasar pemrograman, basis data, logika informatika, strategi algoritma, dan artificial intelligence. Nah, berhubung terbatasnya waktu, saya akan menjelaskan sedikit aja tentang ini. Di sini kemudian prospek kerja akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan prospek kerja. Yang pertama, di sini ada beberapa prospek kerja. Yang pertama yaitu software engineering dan development. Yang kedua itu ada analisis. Yang ketiga itu ada konsultan. Yang keempat itu ada front or back. Terus ada computer forensic investigation sama game development. Selanjutnya yaitu ada kampus-kampus teknik informatika, di mana ini sudah kami rangkum dan masih banyak di luar sana, seperti yang dari Universitas Negeri, ada ITB, ada Unpad, ada UGM, ada Undip, dan ada UNY dan UNJ, dan masih banyak lagi. Sedangkan universitas swasta ada seperti Presiden University, Universitas Bina Nusantara, Universitas Esa Unggul, Universitas Gunadarma, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, keunggulan dari teknik informatika ini sendiri, yaitu kita bisa melek akan teknologi, menciptakan dan mengembangkan software sendiri, dan membuat startup berbasis teknologi, dan menciptakan sebuah hardware. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pertambangan. Oke, balik lagi bersama saya. Balik lagi sama saya, Rama. Jadi ini pertambangan. Ini bukan background pendidikan saya juga, tapi pertambangan ini masuk dalam ini saya peminatan atau konsentrasi di teknik kimia juga ada pertambangan ya. Jadi pertama ini saya akan menjelaskan secara pertambangan secara umum. Jadi pertambangan itu ada dua sebenarnya, ada migas ya. Itu bisa jadi teknik perminyakan ya, ada juga batuan, contohnya itu metalurgi ya. Kemudian ada juga geologi, lalu lagi ada geodesi, ada burung geo, itu burung beo ya, sorry. Nah, kemudian kita di pertambangan fokusnya itu eksploitasi dan pemrosesan ya. Ini saya dapat dari Kuiper ya, kalian bisa cek di Kuiper ya, banyak itu. Nah, eksploitasi dan pemrosesan batu mineral yang berharga ya, berharga di garis bawahi ya, berharga itu artinya bisa diolah menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat bernilai lebih ya. Kemudian pengetahuan dan keahliannya ini ada bisa observasi, analisis, kemampuan meneliti, berpikir, dan segala macamnya. Bisa dibaca aja, nanti boleh PowerPoint-nya diminta aja ya, kasih akan tetehnya. Kemudian nih mata kuliahnya ya, ini semester 1 seperti biasa, semester 1, semester 2, 3, 4 ya, seperti biasa. Nih yang di kuning-kuning seperti biasa, ini adalah mata kuliah umum yang dipelajari di seluruh teknik ya. Ada fisika dasar, kimia dasar, walaupun itu teknik A, teknik B, kimia dan fisika enggak pernah lepas, apalagi matematika ya. Kecuali tadi arsitek ya, matematikanya dikit. Jarang hitung dasar. Nah, itu ada termodinamika tambang, khusus tambang ya. Itu matematika, ini matematika dasar. Nanti kalau misalkan udah expert lagi, itu matematika teknik tambang ya. Jadi pertama itu ada dua konsentrasi. Yang pertama eksplorasi, dan yang kedua itu adalah teknik pertambangan umum ya, kalau misalkan ya, teknik tambang umum. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan di eksplorasi, ini kita belajar teknik eksplorasi ya di semester 5, sedangkan di tambang umum ventilasi tambang. Kita tahu kalau misalkan tambang kita bekerjanya biasanya di bawah tanah ya. Kalau di bawah kasur itu nyumput. Nah, kemudian kalau misalkan di eksplorasi, apa sih yang ngecat? Oh, ada eksplorasi, ada pemetaan juga ya. Ini ada ketiga, kemudian dipercepat aja ya, nanti dibaca aja.
Kemudian mata kuliah pilihannya ada batu bara, terus ada lagi international leadership segala macam. Prospek kerjanya sedikit tapi duitnya banyak. Maksudnya sedikit kenapa? Karena teknik pertambangan ini fokusnya di tambang aja. Jadi nggak ada di perusahaan-perusahaan, cuma di tambang banyaknya. Ada teknik konservasi lingkungan, teknik tambang, teknik migas, drilling ya, drilling itu ngebor lah istilahnya gitu ya. Terus ada HSE pertambangan, ingat HSE pertambangan. K3 pertambangan itu khusus spesial. Jadi kalau misalkan K3 banyaknya itu kan di Kesmas atau enggak teknik lingkungan biasanya. Tapi kalau khusus pertambangan itu mereka ngambilnya dari teknik pertambangan khusus, nggak mau yang lain ya gitu. Kemudian lowongan kerja, prospek kerjanya kayak gini. Ini ada kepala teknik tambang, biasanya minimal tuh pengalaman 3 tahun atau 5 tahun juga biasanya. Terus ini ada program ya, program buat fresh graduate. Ada apa? Oke, perguruan tingginya sedikit. Ini ingat, ini perguruan tinggi yang adalah teknik pertambangan secara umum. Saya tidak memasukkan jurusan-jurusan seperti metalurgi, teknik perminyakan, geodesi, geologi, geografi masuknya ya, nggak tahu ya. Nah kayak gitu. Jadi ini teknik pertambangan umum. Jadi ketika kalian masuk ke teknik pertambangan umum, kalian mau jadi di perminyakan, migas bisa, di batuan juga bisa, gitu ya. Oke, beres pertambangan. Nanti ini dijelasinnya di pas teknik kimia aja ya. Langsung teknik kimia, terima kasih. Tambah 5 menit ya, Kang Satria. Teknik kimia saya ajar ini adalah background saya di teknik kimia. Teknik kimia kita belajar tentang rekayasa ya. Rekayasa untuk menghasilkan suatu produk. Chemistry is like cooking. Chemistry teknik kimia itu kayak memasak. Ada bahan bakunya, ada prosesnya, ada produknya. 3 itu harus memenuhi unsur ya, itu namanya teknik kimia ya. Fokusnya di teknik produksi, khususnya di reaksi kimianya. Pengetahuan dan keahliannya hampir sama, baca aja sendiri atau searching boleh. Kemudian belajarnya nanti ini ada konsentrasinya. Kalau misalkan kita mau di FMCG ya, fast moving consumer good itu contohnya AMDK, terus makanan ringan, snack kayak gitu ya. Itu kita ada pelajarannya teknik bahan makan kimia. Terus ada lagi migas ya, oil and gas, minyak dan gas bisa. Di farmasi juga bisa, kayak di Sunda Wenang tuh ya, pabrik obat kita bisa masuk ke situ. Di lab bisa, di SMA jadi apa namanya? Praktikum juga bisa. Polimer di garmen ya, bisa juga. Kemudian ini belajar mata kuliahnya seperti biasa, sudah dijelasin ya, semester 1 sama semuanya, kinetika reaksi, persamaan reaksi, IUPAC, gugus fungsi segala macam ya. Oke, ini nanti dibaca aja. Ini praktikumnya, ini BKTK kalau tadi teknik sipil ya. Kita menyentuh juga bahan konstruksi teknik kimia. Nah, praktikumnya kita fokus di PKT aja ya, paling bawah PKT itu ada yang langsung bisa kita praktekkan ya. Yang pertama ada pembuatan biodiesel, ini jadi penelitian saya. Kemudian pembuatan sabunnya sabun batang ya. Pembuatan minuman herbal, waktu itu jahe, itu saya bikinnya. Kemudian ini alat penelitian saya, ini namanya reaktor. Ini suhunya tinggi ini masuk ke sini, dilihat suhunya itu 376 derajat Celcius, padahal ini suhunya bisa mencapai 700 derajat Celcius. Jadi ini bisa melelehkan sikap dinginnya gebetan Anda. Oke. Kemudian skripsinya kita perancangan. Sebelum dirancang masih ada pra-nya lagi ya. Perancangan pabrik. Banyak ya, asetanilfeniletil glukosat segala macam ya. Banyak kan pokoknya. Nah ini adalah perancangan pabrik biodiesel, kalau kelihatannya biodiesel dari disilat asam lemak minyak sawit. Ini tangki bahan bakunya A plus B plus C dengan katalis D direaksikan, dipanaskan, dipisahkan segala macam menjadi produk di tangki 4 dan tangki 5 dan juga produk samping di gudang nih. Kayak gini ya, kita belajarnya kayak gini nih. Ini contoh prospek kerjanya. Waduh, 3 menit lagi. Ada QC ya, biasanya banyaknya di QC, bisa dia analis juga. Yang paling keren ini junior process engineering, padahal masih junior ya. Kemudian ada R&D, research and development ya. Nih bisa ya, banyak.
Ini perguruan tingginya di Pulau Jawa aja, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta di Jawa Timur. Saya ada di DI Yogyakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke DI Yogyakarta, tinggal kontak saya atau tes siapa tadi kalau nggak salah ada teknik mesin juga di Yogyakarta ya. Kita ada alumni Semandak Jogja, grup WhatsApp-nya. Ada Bumi Gama juga, ada Surya Kancana juga. Jangan takut kalau misalkan kalian mau kuliah ke luar Jawa Barat ya. Ini 1 menit aja terakhir nih ya. Kalau misalkan ada pabrik, kita misalkan pabriknya itu solar ya, pabrik solar berarti itu adalah industri migas, minyak dan gas ya. Sebelum berdirinya pabrik ini kita dirancangin dulu sama teknik kimia nih ya, rancangan nih warna merah sama teknik kimia. Kemudian organisasinya itu dirancang sama si teknik industri. Setelah berdirinya pabrik, kita kan harus tahu nih lokasi-lokasi mana aja yang ada sumber daya energinya, minyaknya ya di dalam negeri itu. Barulah ada dieksplorasi sama si teknik pertambangan. Misalkan daerah B ada minyaknya nih di dalam tanah nih, dieksplorasi, dilihat iya ternyata benar, terus di drilling, dibor, dicek apakah benar ada minyak apa enggak. Kalau misalkan ada, disampling sama teknik kimia lagi. Habis itu kalau misalkan ada, nanti dibawa ke plantnya, kemudian nanti diproses sama teknik kimia ya, sama proses dan reaksinya, kemudian dikontrol alat-alatnya sama teknik kimia juga. Nanti hasilnya juga kita cek lagi apakah memenuhi standar apa enggak sama teknik kimia. Terakhir dipasarkan, dianalisis ekonomi dengan harga sekian, itu sama teknik industri. Sekian, terima kasih. Lanjut ke teknik mesin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku izin off cam karena jaringannya sangat tidak memadai di sini. Oke, sekarang kita masuk ke prodiku. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Santi Rahayu, aku dari program studi teknik mesin. Oke, jadi apa sih teknik mesin itu? Boleh di next, Kang? Nah, jadi ini pasti gambaran umum pertama-tama tentang teknik mesin. Oke, gambar yang tadi ya udah kelihatan kan. Jadi teknik mesin itu pasti ngebenerin mesin mobil atau mesin motor. Nah, sebenarnya itu tuh bukan perspektif yang salah ya, Kang Teteh, tapi kurang lengkap. Nah, jadi teknik mesin atau bahasa Inggrisnya mechanical engineering atau biasa juga disebut sebagai teknologi rekayasa gerak adalah program studi yang akan mempelajari segala hal yang mempunyai mekanisme gerak seperti pesawat, kapal, sepeda, robot, dan lain-lain. Selain itu, kita juga belajar konversi energi seperti sistem thermal dan mesin fluida, serta bagaimana merancang suatu mesin yang efisien, mulai dari gambar teknik, modeling, simulasi, sampai dengan pembuatan prototipe mesin tersebut. Oke, di next. Nah, untuk mata kuliahnya sebenarnya itu banyak, cuman di sini aku kelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada perancangan mekanik dan konstruksi. Nah, perancangan mekanik ini tuh kalau tadi sih banyak disebutin sebagai gambar tekniknya gitu ya. Jadi misalnya kita mau bikin motor nih, kan elemen mesinnya itu ada valve, ada connecting rod, ada piston banyak. Nah, jadi kita itu gimana sih cara bikin piston gitu, gimana sih desainnya, ukurannya berapa, kita pelajari di perancangan mekanik dan konstruksi. Yang kedua ada proses manufaktur dan sistem produksi. Nah, ini tuh kayak proses pembuatannya. Misalnya, wah gimana sih caranya bikin piston itu? Apakah melalui proses tempa, apakah melalui proses pengecoran, apakah di bubut atau di CNC, dan lain-lain. Yang ketiga ada konversi energi. Di sini kita mempelajari misalnya gimana sih bensin itu bisa bikin mesin motor berjalan gitu. Kita bakal pelajari di konversi energi. Yang keempat ilmu bahan atau material. Nah, ilmu bahan atau material ini itu misalnya tadi yang piston, valve, connecting rod, atau gear. Nah, mereka itu elemen mesin yang mempunyai bahan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak semua elemen mesin itu punya bahan yang sama. Makanya kita ada mata kuliah yang mempelajari ilmu bahan atau material. Oke, di next, Kang. Perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi ini banyak banget, mau nasional, internasional, swasta, negeri yang menyediakan jurusan teknik mesin. Kalau saya input semua, insya Allah keburu maghrib karena saking banyaknya gitu ya. Di sini aku sebutin beberapa. Ada ITB, ada Institut Teknologi Nasional Malang, Institut Teknologi 10 November, sampai Universitas 11 Maret, dan masih banyak lagi. Oke, di next saja. Prospek kerja. Nah, prospek kerjanya ini pertama bisa di industri otomotif seperti Astra, Mitsubishi, Nissan, Suzuki,
Tes. Oke, selanjutnya masuk di teknik energi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Akang Muhammad Azmi Alfasoleh. Sekarang kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Energi, Prodi D4, Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, kelas kerja sama PLN. Akang dulu di Semandak, angkatan 53. Nah, bisa dilihat tuh di slide-nya. Teknik energi ini gak akan jauh dari cabangnya tuh 5 cabang ini. Yang pertama ada energi surya, itu ada panel surya. Lalu di bawahnya ada geothermal energi atau energi panas bumi. Yang di tengah itu ada kincir air, itu energi dari air ya, mau dari sungai, dari laut, dari mana aja, yang penting energi air. Selanjutnya di pojok kanan atas itu ada biodiesel, itu energi bahan bakar alternatif untuk mengurangi bahan bakar dari fosil ya. Terus yang paling bawah itu, paling pojok kanan bawah, ada energi dari angin itu, dikonversi untuk menghasilkan listrik. Sering ya dilihat, tapi di Indonesia itu masih jarang. Oke, nah selanjutnya untuk penjelasannya nih. Nah, teknik energi itu apa sih? Mungkin kalian baru pada dengar. Jadi teknik energi adalah bidang yang luas dari teknik yang berhubungan dengan efisiensi energi, konversi energi, jasa energi, manajemen fasilitas, rekayasa pabrik, kepatuhan lingkungan, energi berkelanjutan, dan energi terbarukan. Jadi teknik energi ini adalah bisa dibilang kolaborasi atau penyatuan dari teknik mesin, teknik listrik, teknik lingkungan, dan sedikit teknik kimia. Nah, teknik energi juga menggabungkan pengetahuan dari bidang fisika, matematika, kimia, ada praktik ekonomi, dan teknik lingkungan juga. Di teknik energi juga ini hadir atas kebutuhan akan energi sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Energi terbarukan yang berasal dari matahari, angin, biomasa, air, dan panas bumi akan menjadi andalan bagi umat manusia di masa depan. Pemanfaatannya akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil serta memperkecil dampak negatifnya. Selanjutnya itu ada mata kuliah yang dipelajarinya. Sebenarnya banyak nih, bukan cuma ini aja, tapi ini beberapa yang pentingnya nih. Yang pertama yang biasa, matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan. Nah, 3 itu tuh menjadi dasar yang paling penting gitu di teknik energi. Karena akan berhubungan dengan bahan bakar, termodinamika, dan fisika yang lainnya banyak itu. Selanjutnya ada mekanika fluida. Ini ada mata kuliah dari teknik sipilnya sedikit, itu mekanika fluida, karena berhubungan dengan energi air tersebut, dan juga bahan bakar untuk bahan bakar biodiesel tadi. Selanjutnya ada sumber-sumber energi. Nah, agar kita tahu gitu dapat energi dari mana saja, kita harus belajar sumber-sumbernya. Yang selanjutnya ada pengolahan air dan limbah. Nah, di pengolahan air dan limbah ini itu sangat penting gitu di teknik energi, karena teknik energi itu diharapkan kedepannya itu agar menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan minim limbah. Selanjutnya ada gambar teknik ya, biasa. Selanjutnya ada bionika. Nah, di sini yang dipakai itu termodinamika untuk siklus di pembangkit dan di mesin-mesin diesel. Khususnya itu di pembangkit listrik tenaga uap untuk penggunaan boiler atau kettle uap. Lalu ada teknik elektronika yang dasarnya, lalu ada dasar instrumentasi untuk kontrol. Selanjutnya ada dasar perpindahan panas, lalu mesin listrik, ada manajemen dan audit energi.
yang terakhir itu ada ekonomi teknik. Nah, selain yang di sini juga, nanti kalau kalian masuk di teknik energi, kalian pasti belajar segala jenis pembangkit listrik, dimulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga uap, tenaga panas bumi, bahkan hingga biodiesel. Paling yang tidak dipelajari itu pembangkit listrik tenaga nuklir, karena di Indonesia masih belum ada gitu untuk pembangkit tenaga nuklir. Oke, selanjutnya untuk di perguruan tingginya nih. Untuk teknik energi sendiri, perguruan tingginya itu di Indonesia masih belum banyak ya, karena suaranya terdengar? Terdengar. Duh, aing. Dilanjutkan. Oke, lanjut. Untuk perguruan tingginya itu di sini ada ITB, tapi ITB, terus ITB Bandung, Institut Teknologi Sumatera. Lalu ada Institut Teknologi Yogyakarta, ada untuk diplomanya ada Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Sriwijaya, ada Polij itu Politeknik Negeri Jember, ada PNJ itu Politeknik Negeri Jakarta, dan Unimal Universitas Negeri Malahayati itu swastanya untuk yang pasca sarjana atau S2-nya. Nah, dari prospek kerjanya itu cukup luas. Selain kita bekerja di bidang energi baru dan terbarukan juga, kita juga bisa bekerja di beberapa konsultan energi terbarukan, ahli audit energi, juga karena belajar lingkungan kita bisa menjadi pengawas lingkungan atau di bidang HSE atau Human Safety Environment atau yang bisa dibilang K3. Bisa juga kita di bagian perawatan mesin atau bisa jadi operator. Dan untuk perusahaan-perusahaannya itu gaji yang paling besarnya itu rata-rata di pertambangan ya. Bisa kita masuk ke pertambangan. Tapi rata-rata untuk teknik energi ini banyaknya itu di perusahaan energi BUMN seperti PT PLN Persero, Pertamina, ada Chevron Indonesia, Pembangkit Jawa Bali atau PJB, dan masih banyak lainnya. Misalkan contohnya nih, jika tidak pengen nyoba nih di perusahaan yang tidak berhubungan dengan energi, misalkan kita ke PT Pindad tentang perusahaan yang bergerak di bidang alutsista itu di Pindad. Karena kita juga ada mata kuliah teknik bahan, itu nggak dimasukinnya teknik bahan gitu. Untuk teknik energi saya rasa cukup sekian.
Oke, lanjut ke oceanografi. Di next aja, Kang. Nah, jadi di lingkungan laut itu sebetulnya ada 3 buah keilmuan yang mendominasi gitu. Yang pertama ada ilmu kelautan atau oceanologi, ada juga oceanografi atau gambaran tentang laut, ada juga teknik kelautan atau ocean engineering. Nah, sebetulnya oceanografi ini masuk ke dalam ilmu semi teknik gitu ya. Jadi ilmu kebumian tapi dia rasa-rasa teknik gitu. Jadi ada di pertengahan antara ilmu kelautan dengan teknik kelautan. Jadi oceanografi ini mempelajari ilmu kelautan, mempelajari juga teknik kelautan gitu. Nah, tapi dalam keteknikannya itu diwakili oleh ilmu kebumian gitu, baik itu darat maupun atmosfer gitu. Jadi keterkaitan antara ilmu kebumian dengan ilmu keteknikan gitu. Nah, terus untuk pokok keilmuan yang dipelajari dalam oceanografi itu yang pertama ada physical oceanografi, biasanya terdiri dari pasang surut, terus kayak gelombang laut atau biasa kita sebut dengan ombak gitu ya. Terus ada juga arus laut gitu. Terus ada juga chemical oceanografi, ada marine geologi, ada marine geofisik. Nah, biasanya marine geologi sama marine geofisik ini mempelajari tentang eksplorasi gitu ya di tengah samudra, cara-cara kayak mencari minyak, terus kayak singkapan-singkapan batuan di tengah laut gitu. Terus ada juga mitigasi bencana. Biasanya kalau misalnya di Indonesia itu sangat sangat rentan gitu sama bencana yang namanya tsunami gitu. Jadi di sini juga dipelajari tentang mempelajari disaster mitigation-nya gitu. Terus ada ocean modeling, itu kayak memprediksi gitu arah arus, arah gelombang kayak gitu, tapi berdasarkan modeling gitu. Terus ada atmosphere and ocean interaction gitu. Jadi kalau misal kita tahu tentang cuaca gitu, itu ada hubungannya antara atmosfer sama lautan gitu. Interaksinya itu mengakibatkan banyak fenomena. Terus ada reklamasi pantai gitu. Kalau misalnya kita tahu reklamasi Jakarta, reklamasi Bali, itu ada campur tangan anak-anak oceanografi juga. Terus ada pemrograman. Di sini pemrogramannya yang dipelajari itu kalau di oceanografi ada 3, ada MATLAB, terus ada Python dan juga IDL. Nah, mungkin IDL ini masih awam gitu di teman-teman. Nah, IDL tuh biasanya outputnya bentuk kayak peta gini. Ada, misal bisa dilihat di PPT ada tinggi gelombang signifikan, nah itu hasil dari pemrograman IDL, walaupun dari MATLAB dan Python pun bisa gitu. Terus ada juga mempelajari tentang breakwater atau pemecah gelombang gitu. Kalau misalnya di pantai selatan itu gelombangnya kan destruktif gitu. Nah, jadi perlu breakwater. Terus ada juga marine instrumentation system gitu. Jadi untuk mempelajari karakteristik laut itu perlu instrumen. Di next, Kang. Nah, kalau misalkan di Indonesia, oceanografi itu masuk ke dalam lingkungan jurusan yang sepi peminat atau juga bisa disebut jurusan langka gitu, karena hanya cuma ada di 4 perguruan tinggi. Yang pertama ada di Institut Teknologi Bandung, dia masuknya ke dalam FITB. Fokus utamanya itu di ocean modeling, physical oceanography, dan numerical method gitu. Terus di Undip sendiri masuknya FPIK, terus dia fokusnya itu di physical oceanography dan interaksi atmosfer laut dan marine geologi gitu. Terus di Universitas Haloleo dia masuknya FPIK juga. Fokusnya itu di bidang oceanografi biologi, chemical oceanography dan physical oceanography. Kemudian ada di Universitas Hang Tuah, dia masuknya FTIK. Fokus utamanya itu di oceanografi biologi, instrumentation dan physical oceanography. Di next, Kang, boleh. Nah, prospek kerja dari lulusan oceanografi itu sebenarnya cukup banyak gitu ya. Bisa masuk ke pemerintahan, bisa juga masuk ke perusahaan gitu. Misal kayak pemerintahan itu masuk ke BMKG, masuk ke Posidros TNI AL gitu ya. Kalau misalkan di kemarin tuh, kalau misalkan pas pencarian pesawat jatuh itu ada namanya KRI Rigel. Nah, KRI Rigel itu biasanya dipakai untuk survei dasar laut dan juga banyak lah gitu kayak dipakai untuk Posidros. Terus ada juga di LIPI, bisa juga di KKP dan juga bisa di P3GL. Terus ada perusahaannya Fugro, itu konsultan minyak. Ada juga Woods Hole Oceanography Institution, Bumiwari, ada banyak lagi gitu. Terus posisinya itu bisa sebagai method engineer, ada marine environmental engineer,
Ocean and Coastal Modeler, ada Surveyor, Oceanographer, Researcher, dan Marine Seismic Navigator gitu. Boleh langsung masuk ke jurusan selanjutnya, Kang. Halo, ada suaranya nggak? Ada Teh. Ada Teh. Ada Teh. Nah, selanjutnya itu teknik material kayu. Nah, sebagian dari kalian pasti belum familiar ya dengan teknik material kayu. Next slide. Definisinya, teknik material kayu adalah yang mempelajari penggunaan mekanis atau fisik dan kimiawi pengolahan kayu, meningkatkan nilai tambahan kayu yang dapat mempertahankan ciri dasar industri pengolahan kayu termasuk pengeringan, pengawetan, modifikasi pengolahan kayu. Nah, teknik ini tuh berkaitan dengan sifat-sifat materi, bagaimana materi tersebut aspek kimia, fisika, teknik ini juga memahami komposisi material kayu untuk kemudian diuji, dirancang, dan dikembangkan menjadi material-material baru. Jadi misalkan jadi kayak produk baru gitu, produk baru kayu yang itu tuh banyak banget bermunculan sekarang ini, kayak misalkan kayu keras itu, misalkan kayu keras yang tahan lama itu bisa ada cara lain untuk menghasilkan kayu seperti kayu keras gitu, dari kayu yang lunak-lunak kayak gitu. Yang mata kuliahnya itu kayak biasa, kalkulus, kimia dasar, perlindungan dan keberlanjutan lingkungan karena berhubungan dengan kayu juga ya, yang mana menghasilkan O2 untuk keberlangsungan hidup kita, manajemen hutan, fisika, mekanika teknik, furnitur, yang lain-lainnya ya. Ada algebra linear. Next ya Kang. Halo? Masuk Teh. Next-nya Kang? Nah, prospek kerjanya ada penelitian ilmiah dan lain-lain, itu secara general aja ya, spesifiknya itu bisa di pemerintahan ataupun di swasta ataupun sendiri. Next. Teknik material kayu sendiri itu belum ada jurusannya di universitasnya di Indonesia, perguruan tingginya maksudnya. Di paling banyak itu di US, di China, Swedia, sama
ya di negara itu. Kalau yang spesifiknya di IPB juga ada, tapi di IPB itu cuma ada produk kayu gitu, ya forest product gitu. Nah itu tuh salah satu mata kuliah yang saya pelajari saat ini gitu. Jadi masih saya juga mempelajari tersebut. Di IPB itu ada jurusannya. Kalau di Indonesia belum ada ya. Udah. Oke, masuk lagi ke ranah kelautan, yaitu ocean engineering atau teknik kelautan. Kalau misal tadi kita berbicara tentang sifat fisiknya, tentang bagaimana alam bekerja, nah sekarang bagian dari struktur-struktur yang ada di lautan gitu. Boleh di next, Kang? Nah, jadi secara gamblangnya gitu, ocean engineering itu bisa disebut dengan sipilnya lautan gitu. Kalau misalkan di darat itu ada teknik sipil, kalau misalkan di